Everybody, welcome back again di channel konten Mangkukoi hari ini. Dan alhamdulillah banget hari ini gue kebagian satu konten yang dimana gue akan bahas lebih lanjut mengenai someone yang sangat energetic, someone that had a very good multi-talented, ya kan? Lu bisa sport, lu bisa semuanya, lu love adventure gitu kan? Dan someone yang pernah mencoba, yang pernah bekerja di Jepang sebelumnya kurang lebih almost 2 years ya. 1,5 tahun, and then kurang someone lebih yang suka challenging, yang tidak suka bekerja di suasana yang memang cubicle. That's what he said gitu. And please welcome Rikat Mizaki. Right, hey, what's up bro? How you doing man? I'm good. Absolutely, gue happy banget man. Lu bisa Thank you. I appreciate it. I mean, you take your time to talk with me together di sini untuk bahas mengenai your exposure waktu di Jepang sebenarnya. Cuman memang kan biasanya kan kita di sini ada istilah patah-patah untuk berkenalan dengan teman-teman Mangkukoi subscriber gitu. Yes. Boleh nggak sih Kat, lu kenalin ke teman-teman Mangkukoi supaya mereka bisa lebih engage lagi dengan lo kan. Mungkin siapa nih Bang Rika tuh kece banget dengan brewoknya gitu kan. Berlebihan banget kayak tadi. Ala ya. Oke. Halo, kenalin gue Rikat. Bisa gak sih gue kasih tahu Instagram gue atau segala macam? Itu wajib bro. Oke, Instagram gue nanti ada di bawah kan? Ada di bawah. Bisa lo iniin kan? Ya. Oke. Instagram gue juga ada. Gue pernah tinggal dan juga kerja di Jepang, walaupun gak lama, sekitar 1,5 tahun kurang lebih. Oke. Kira cuma gitu doang. 1,5 tahun. 1,5 tahun kurang lebih gue tinggal di sana. Justru gini sih, Kat, lu kan lu graduate dari bachelor degree literature Japan, Yes. Japanese language ya kan? Japanese language. Dan akhirnya you decide to go di Jepang. Apakah ini memang satu hal yang memang lu punya passion dream atau gimana sih? Sebenarnya ceritanya panjang kalau mau gue ceritain, tapi Bener. kayaknya ada waktu di sini gue ceritain. Bener. Oke. Gua sebenarnya nggak suka sama Jepang. Nah, ini gue bingung sih kadang-kadang. Harusnya. Most people hate something and they get something Iya. eventually, ya kan? Yes. Benar. Tell me more about that. Oke. Gini, jadi gua punya orang tua, terutama bokap yang memang agak sedikit strict banget sama masalah pendidikan. Serius? Yes. Oke. Terutama bokap gue karena gue anak pertama mungkin. Dia naro semacam kayaknya gue punya impian yang belum sampai saat ini kecapai. Kayaknya anak pertama gue punya potensi. Akhirnya cobalah anak pertama gue. Mudah-mudahan bisa nerusin impian gue. Oke. Bokap gue itu adalah pernah menjadi mahasiswa bahasa Jepang dan sekitar 2 tahun beliau adalah guru bahasa Jepang. Guru bahasa Jepang? Ya, di SMA. Oke, nice man. Dan dia adalah guru gue ketika SMA. Lu sempet diajarin sama bokap lu Jadi sendiri? gue adalah gue adalah siswa Gila lu di ya. SMA itu, dan guru bahasa Bokap Jepangnya lu? adalah bapak gue. How do you feel man? Gila itu. Sebenarnya gak enaknya bukan berarti gue canggung bokap gue yang ngajarin. Gue tetap manggil dia Pak Guru. Oke. Gue tetap merasa dia adalah Pak Guru gue ketika lagi di sekolah. In a professional way mau nggak mau Yes, kan? Oke. tapi yang masalah itu adalah karena lo tahu mungkin bahasa Jepang adalah bahasa yang agak sedikit susah. Kalau gue bilang bukan agak sedikit susah, tapi susah memang. Emang susah banget ya? Susah banget. Oke. Jadi banyak siswa yang memang mereka nggak suka bahasa itu, dan mereka harus terpaksa belajar bahasa itu. Kepaksa ya kan ya? Terpaksa. Oke. Dan akhirnya memang nggak bisa mencapai nilai-nilai yang sekiranya bisa lulus. Banyak yang mereka tuh yang nggak enaknya gue tuh karena teman-teman gue dapat nilai jelek. Oke. Mereka selalu bilang ke gue, Sementara lu bagus. yes. How come? Ya gue sih nggak jadi soal. Emang itu effort lu ya kan? Yes. Oke. Walaupun gue bilang gue nggak bakal cheating, tapi gue Oke. misalkan ya karena gue udah bisa belajar bahasa Jepang, Oke. gue udah bisa bahasa Jepang walaupun Oke. sedikit. Oke. Dan itu sih doang masalah yang nggak begitu masalah buat gue, tapi agak sedikit bikin gue nggak enak merasa di sekolah ketika itu. Karena yang dilihatnya adalah expose lu adalah anaknya gitu kan sebenarnya. Probably there must be a conflict interest gitu. Dari segi pelajaran lu udah pasti udah tahu soal-soal mana yang akan keluar gitu ya kan. Yes. But it doesn't matter. Who cares lah ya. Gue nggak bagaimana. masalah itu. Oke. Toh juga lu honest kan? Maksud lu berarti? Iya. Yes. Oke. Cool. Nah, cool. terus And then? bokap gue adalah guru bahasa Jepang di sekolahan gue, dan kemudian gue makin gak suka sama bahasa itu. Kenapa lu bisa kayak gitu? Lu ngambil jurusan, lu sebenarnya sekolah itu jurusan emang sekolah high school memang berkejuruan Jepang. Oke. Sekolah itu adalah sekolah pariwisata. Oh, tourism ya? Yes, Tourism High School di Ciledug. Ciledug, oke. Gua nggak usah sebutin tempatnya, tapi memang sekolah itu Tourism High School, dan gue sebenarnya suka dunia boga. Boga. Ya, kuliner. Oh, Kulineri. Boga, oke. Ya. Oke. Gue udah masang impian kalau misalkan gue nanti sekolah di sini dan gue selesai, gue bakal
coba cari beasiswa untuk lanjut ke luar, even Prancis lah. Oke, France ya. Iya. Terus gue nggak suka sama bahasa Jepang dan gue nggak kepikiran buat sampai ke Jepang Sama sekali. sama sekali at all. Damn. Dan akhirnya lulus lah gue dari sekolah itu. Oke. Lulus gue dari SMA itu dan gue bilang sama bokap, mau lanjut sekolah nih, gimana nih katanya. Bokap bilang, dulu ada sekolahan bekas kampus ayah, Oke. itu dia sekarang dibuat lebih baru lagi, pindah di daerah Jakarta Timur. Alright. Itu adalah lulusan-lulusan dari Jepang yang ngebangun itu. Oh, semua orang yang lulus dari Jepang ngebangun yayasan itu ya? Yes. Foundation itu ya? Akhirnya datanglah ke sana gue. Oke. Dengan gue nggak bawa duit. Serius lu? Serius gue nggak bawa duit. Itu bawa apa? Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Gue nggak bawa duit. Berdua sama bokap. Oke. Naik bis 4 kali gue. Tell me what happened then. Nah, dan itu adalah Gila ini. di sekitaran kampus yang pengen gue masukin itu adalah ada bangunan BKT itu panas banget, itu benar-benar tanahnya lempung. Terus gue jalan sama bokap gue, udah benar-benar kayak ya udah, yang penting lu cuma tahu tempatnya dulu aja, entah yang nanti bakal terjadi terserah. Oh gitu? Yes. Jadi lu benar-benar kayak full, like your eyes been blind gitu, ditutup Iya. semuanya. Yang penting gue jalan aja Jalan gitu. aja dulu. Oke. Akhirnya bokap gue sama gue datang, kita nanya, dan sialnya lagi bokap gue selalu nanya itu ke gue untuk keputusan di depan administrator, di depan orang yang ngurusin yang langsung? Yes. Oke, terus? Dulu SMP gue juga pernah ngerasa gitu dan gue dapet SMP yang agak sedikit kurang berkenan di hati gue. Gila sih. SD, So every SMP. time you went to the junior high school, lu nggak happy gitu? Nggak happy. Gue pernah masuk pondok dan gue pernah kabur juga. Gue 2 kali SMP. I mean, bener Seriusan. ya? You are truly adventure ya? Seriusan, gue Oke. 2 kali dan gue pernah masuk pondok pun dengan hal yang sama, keterpaksaan. Oh, damn. Sampai gue kabur 2 kali men. Crazy. Serius. Gila ya. And then Oke. setelah lu di Kampus administrasi itu, Ya oke, di administrasi itu bokap gue nanya, oke, kita ambil. Tanpa pikir panjang dan gue nggak bisa ngasih keputusan besoknya iya atau enggak, ya udah. Oke, kita ambil deh formulirnya. mau nggak mau lu Mau nggak mau, cuma bayar berapa sekira? Gue lupa sekitar 100 berapa ribu. Iya. Gue ambil formulir itu, akhirnya gue bawa pulang ke rumah. Alright. Gue bawa pulang ke rumah, oke, mau nggak gini, masuk. Oke deh, kata gue. Gue masuk akhirnya tuh. Oke. Panjang cerita, ya udah gue jalanin aja itu. Semester 1, wah gila nih kata gue. Semester 1, gue SMA nggak nemuin kanji men. Gue nggak nemuin kanji. Akhirnya semester 1 gue bilang sama bokap gue karena gue nemuin kanji, kayaknya nggak bisa. Lu udah give up? pada Give saat up itu? gue. I mean, you literally told your dad gitu maksudnya? Gue I bilang, give up, Dad, malam-malam gitu. itu gue bilang, Iya. mau ke semester 2 gue bilang. Serius lu? Ya, serius. Gue bilang, di situ ada di rumah gue, di ruang Endgame tengah. gitu ya? Endgame udah? Yes, gue harus bilang. Oke. Gue sampai gue bilang sama nyokap, karena mungkin gue sama nyokap koneksinya agak sedih, lebih terikatnya lebih dekat. Lebih, Iya. boundary lebih dekat ya? Iya. Oke. and then? Kenapa kalau misalkan pulang dari kampus kok nggak seneng, selalu nggak seneng? Gue bilang, Nyokap bisa ngelihat dari attitude lu saat itu ya? iya benar. Oke. Sampai nyokap gue bilang gini, kalau gue di dapur, emak gue selalu bilang gini, Oke. Kat, waktu gue masih masuk gue jadi mahasiswa. Semester yang satu ya? Iya, semester 1. Oke. Kat, ibu nggak ngelihat Nyawari, Kat, pas masuk kuliah. Oh, she literally told you that? Gitu. Ngomong gitu, demi Allah. Oke. Dia ngomong kayak gitu. Nyawari, Kat tuh di dapur. Nyokap gue ngomong kayak gitu. Nyawa Rikat itu di dapur. Meanwhile you go to to college every day ya gitu ya? Yes, Tapi nyawa Rikat ada di dapur. nyawa Very gue di funny. dapur. Emak gue bilang kayak gitu. Oke. Oke, gue bilang, ya, Interesting. Rikat nggak bisa lanjut. Mhm. Bokap gue bilang, oke, kamu nggak lanjut sekolah, nggak mau lanjut kuliah, kita nggak usah kuliahin sama sekali. That's what your dad told you? Yes. Gitu. Oke. Dia bilang, he did. Dia bilang kayak gitu. Ya udah deh, kata gue lanjut kuliah. Dan tahu lo, semester 2 adalah kanji adalah pelajaran yang paling gue suka. I mean that kanji kan the most difficult part. gitu. Yes, gue keluar di semester 1, pengen keluar gara-gara gue nggak suka kanji dan gue Oke. nggak tahu kanji sama sekali. Oke. Pas semester 2, gue dapet guru kanji dan gue nggak tahu kenapa gue suka sama dia. Alright. Bukan karena gue suka sama doi, ya lo tahu kayak misalkan laki sama cewek, bukan. Iya, Tapi bukan. kayak ngajar dia, Cara- keterima sama gue. Oke, the way-nya ya, Yes. convey lessonnya ke lu dapat banget. gitu. Dapat. Oke. Akhirnya gue seneng kanji. Akhirnya kuliah lah gue tuh. Oke. Walaupun memang gue katakan gue nggak suka sama bahasa Jepang, semuanya hampir gue nggak suka. Gramatikalnya kayak Jepang itu penulisan sebenarnya ada segala grammaticalnya juga ya, memang ada banget, banyak gila. banget. banget. Oke. Udah gue nggak suka sama Jepang,
tapi gue harus masuk. Akhirnya gue kuliah tuh selama 6 tahun. 6 years. 6 years. Accomplish apa? Bachelor degree ya? Ya, Oke. oke. Walaupun at that time yang lu suka cuma kanji doang. Kanji. Other than that sucks. Yes. Gila. Sampai man. temen gue bilang, Tapi lu bisa lulus bro, ini aneh. itu dia. Tell us more. Mungkin di sini gini loh, bro. Ada banyak juga mahasiswa juga memang yang teman-teman Mangkukui di sini yang memang mereka masih di certain semester gitu kan. Kuliah karena memang major factornya dari orang tua. You have to choose this major gitu. Tapi akhirnya mereka jalanin aja. Mungkin di sini salah satu bisa jadi contoh gitu. Gue sih. Meanwhile lu nggak suka tapi ternyata lu bisa lulus. Ini kan satu point added value lu bisa show ke mereka. Tapi ada time ketika lu lulus, nanti lu bakal beranggapan, gue nggak kompeten di sini. Seriously. Serius. Oke. Sekarang akhirnya gue selama 6 tahun akhirnya gue kuliah dengan rasa keterpaksaan, walaupun dengan satu mata kuliah yang gue suka doang. Tetap gue keterpaksaan, gue jalanin. Akhirnya pas di terakhir, oke. Gue pernah ikut satu UKM dan itu gue suka banget. Gue UKM gue choir, paduan Oke. suara. Itu yang bikin gue seneng ke kampus. Oh, jadi ada Karena itu sesuatu doang. hal yang lu suka banget gitu ya? Iya, padahal gue nggak Oke. suka kampus sama sekali karena majornya itu gue nggak suka. Akhirnya 6 tahun gue lulus, Alright. gue nggak pernah kepikiran buat ke Jepang ataupun segalanya, At all. nggak sama sekali. Apalagi mikirin buat duit ada buat ke sana. Seriously. man. Serius. Karena lu maunya gimana pun juga, you study, you graduate, you wanna expel all of the things. Gua nggak mau. Gitu. Udah, Lu udah maunya selesai. jadi chef atau apa yang Udah lain, selesai, gitu. yes. Selesai. Udah oke. selesai. And then, Gue pikir lagi, kalau misalkan gue lulus doang, gue malu dengan strata gue, true, titel gue S1, absolutely. tapi gue nggak bisa bahasa Jepang. Oke, gue bilang sama bokap, kebetulan gue punya senior yang memang bisa ngebantu gue buat pergi ke sana. Oke, akhirnya gue bilang sama bokap, ya kayaknya memang harus ke Jepang. Karena bagaimanapun, Rikat lulusan bahasa Jepang. Oke. Tapi Rikat nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Akhirnya gue ke Jepang lah. Dan ternyata, Yo, that's surprise dong ya. When he hear you like you want to go to Japan dong. Karena awalnya kan lu nggak suka banget. ya. Oke. Tapi bokap gue memang orang yang, gue angkat topi sama beliau kalau untuk urusan pendidikan. Terutama gue, dari zamannya gue di pondok, apapun yang gue butuhin, beliau selalu penuhin. Gue Oke. bilang, di pondok gue butuh surban, doi langsung beliin. Oke. Gue butuh kamus bahasa Arab, doi langsung As beliin. long gitu buat kebutuhan edukasi ya. Itu education dia. ya. Maka gue angkat That's topi banget buat Perfect. bokap gue. Thank you ayah. Oke. Terus, Good stuff. Thank you Om for making him like this now. terus gue sampailah ke Jepang. Gue daftar sama senpai gue juga yang ngebantu gue ke Jepang. Gue nggak ada duit. Sama sekali. Pinjaman No money. semua. Sama sekali nggak ada. Nekat gue semua itu. Serius loh. Serius gue nekat. And even you don't even ask your dad about that financially. You Iya. don't even ask your dad. Enggak, bokap gue juga sama sekali nggak punya duit kala itu. Seriously. Serius. Nekat semuanya. Akhirnya, What drive you into that then? I mean, yang membuat lu nekat kenapa? iya. Yang buat gue nekat ya, gue harus ke sana karena gue malu titel gue bahasa Jepang, tapi gue nggak bisa bahasa Jepang. Akhirnya gue ke sana. Dan ternyata, yang lu tahu, setelah dunia kuliah lu selesai, lu bukan berarti lu bebas dari segalanya. Iya dong. Disitulah welcome to the jungle, disitunya lu. Quarter life crisis ya. Yes. Jadi lu mengalami gimana cara, gue mau ngapain gitu kan? Iya. Suka ngalamin kayak gitu ya. Oke. Yes. Oke. Disitulah baru lu ngerasa, oke. Di situ baru gua struggle-nya. Serius hidup. lu? Serius. Ngalamin lu kayak gitu ya. Serius. Oke. Then 2016 gua berangkat ke Jepang dengan keadaan nekat, nggak ada biaya, no money, tapi no gua cash. minjem. Oke. You ask for a loan ya. Yes. Dan lu tahu, gua bawa uang ke Jepang sampai teman-teman gua ngebilang gua, lu orang gila. Serius. Berapa lu bawa coy? Gua bawa ke Jepang cuma 12.000 yen. Equal apa? 1.500.000. Equivalent to 1.500.000. 1.500.000. Gila lu coy. Serius. How will you survive man? Walaupun kalau misalkan dikatakan akomodasi udah tersedia di sana. iya. Cuma Itu nggak cukup bro. serius 12.000 yen. Oke. Ichimang Niseng. Oke. Gua bawa. Dan temen gue bilang, "Bawang berapa lu, Kat?" Segini, gue bilang. 12.000. Lu orang gila kesini. Mau ngapain lu gitu ya? Serius. Oke. Lu orang gila lu. Emang lu bisa dapat kerjaan langsung, kata dia. Ah, terserah deh. Akhirnya untungnya gue punya temen yang masih langsung gue kerjaan. Pokoknya gue jalanin, ternyata bener men, homesick di situ. Sebulan awal. Sebulan Pertama awal sebulan. gue homesick.
You really lost. I mean, you miss your parents much ya pasti dalam arti pada saat itu. Atau homesick itu dalam arti lu nggak betah dengan suasananya atau culture shocknya lu ngadepi seperti itu di sana. Culture shock pasti. Oke. Lu dengan keadaan Indonesia yang ramenya kayak gimana, terus lu kesana orangnya ya lu nggak bisa ngedengar suara orang-orang ngobrol Kayak segala begini-begini ya. Begini Aktivitas nggak ada. anak-anak Nggak ada, bermain dan nggak lain-lain ada. gitu ya. Oke. Tapi yang paling bikin gua kangen adalah ya nyokap. Oke. Nyokap yang bikin gua True kangen. man. Bulan pertama gua nangis, bulan kedua gua masih nangis. Oke. Sampai saat ini gua masih mengatakan ini semua gara-gara Jepang dan semua gara-gara keinginan bokap gua yang Ambisius ya. Lu harus ke Yes, Jepang gitu. yes. Oke. Sampai saat ini gue nggak suka Jepang. Makanya gue bilang sama yang lain, kalau misalkan lu sukanya apa, gue sampai saat ini bilang ke adik-adik gue juga dan ke orang lain yang gue temuin, ketika lu masih muda dan lu kuliah, ketika lu kuliah dalam keadaan keterpaksaan, Oke. entah itu majornya karena dibayar orang tua ataupun misalkan lu pokoknya lu nggak suka major itu Oke. dan lu dibayar orang tua atau misalnya lu keterpaksaan semuanya, Oke. lu lebih baik keluar. Dibandingkan lu menjalankan dengan terpaksa sih. seperti Keterpaksaan. gitu, bro, ya. Walaupun ya gue selesai sih. Oke. Gue selesai. Tapi ya jadinya seperti itu. Lu berasa gue nggak kompeten Sampai dengan detik ini juga. sampai saat ini. Tapi kan you eventually get something, you earn money there gitu, benar? Benar nggak bro? Iya. Tapi why did you still keep saying kata lu bilang gue masih nggak kompeten? Gue nggak kompeten. Teman-teman gue bilang ke gue, Kat, ada perusahaan Jepang. Gue udah nyampe ke Indonesia. Gue Oke. pulang dari gue. Oke. Singkat cerita gue udah tinggal di Jepang dan gue kerja di sana segala macam. Gue balik ke Indonesia. Pekerjaan yang sekiranya berhubungan dengan Jepang, mereka selalu nawarin ke gue, Oke. teman-teman gue. Gue selalu bilang, Karena you don't like. bukan. Gue merasa gue nggak kompeten. Oke. Gue nggak kompeten. Why did you have to put that on mind? Lu nggak kompeten sih, Chat. Itu jeleknya. Enggak. I mean you got that situation. I mean you've been involving with this environment kan. Lu pernah ke Jepang dan lu tahu sebenarnya. Iya, gue rasa itu. Cuma inilah jeleknya kalau misalkan gue bilang jeleknya lu kalau misalkan lu melakukan sesuatu memang keterpaksaan. Impactnya jadi itu. Dia. Even you earn some money. Gitu. Gue pernah nanya temen-temen gue, Were you happy Yang- with the money? Sorry. Hah? Were you happy with the money dulu waktu di Jepang? Very happy lah. Waktu di ya, Jepang. Hah? When you earn money, were you happy? Happy lah. ya jelas, duit Jelas. yang gue dapat gue senang. Tapi passionnya nggak di situ. Passion gue nggak ada. That's the thing. Oke. Maka gue bilang di bulan ke-6 gue bilang, ya Rika mau pulang. Rika mau pulang. Mau dilanjutin sekolah enggak. Rika mau pulang. Padahal bokap lu udah support ya, lanjut lagi S2, S2 silakan gitu. Boleh. Gue Oke. bilang. Akhirnya gue balik ke Jakarta ya itu. Gue merasa nggak kompeten sampai saat ini. Gue balik ke Indonesia 2017 Oktober. Oke. 2017 Oktober gue pulang ke Indonesia dan gue sampai detik ini kalau ada perusahaan Jepang Ini gila. serius Yang offer ke lu nggak mau dua, pasti. tiga. Ada berapa perusahaan Jepang ya dulu offer lu? Banyak. Dua perusahaan Jepang yang langsung kepalanya itu nawarin gue. Mhm. Dua. Oke. Dia minta nomor line gue, Mhm. gue kasih. Tapi untuk kelanjutannya gue nggak ngasih kepastian. Mhm. Serius. Karena memang itu, gue Ya, gue oke. merasa diri gue nggak kompeten. Dan sampai saat ini 2017, 2018, 2019 dan sekarang 2020 gue Ya. merasa gue masih gak kompeten dan dunia gue bukan dunia yang sekiranya memang kerja di company. Ya oke. Lu lebih suka lebih wild ya. Without the box. Kan zaman sekarang itu Oke, without the box. yes. Outside the box tapi bukan inside the box tapi without the box gitu. Without a box. Without the box. Itu kata Yes. yang lebih tepat ya sebenarnya kayak gitu ya. Hmm. And then what did you do after that gitu? Ketika lu came back to Indonesia for good gitu, Ya. akhirnya what do you do? Gue 2017 gue balik dengan gue bilang ke bokap gue, Oke. untuk saat ini gue udah nggak mau lagi yang gue nggak bilang bokap gue dengan keadaan Oke. gue nggak mau lagi urusan sama Jepang segala Alright. macam. Tapi gue bilang ke diri gue harusnya udah gue pulang harus gue yang nentuin sekarang. So you switch the thing gitu. Yes. Dad, I'm a grow up man gitu. It's Yes. time for me to make a decision. Itu maksud lo ya. Gue bilang ke diri gue, That's awesome sih. Berani juga sih lo, bagus ya. Gua Emang bilang ke begitu diri. ya. ya mau nggak mau, Oke. mau nggak mau. Gue bilang ke diri gue harus berubah. Oke. Dan gue bilang, oke, gue nggak bisa ngikutin terus. Akhirnya 2017 gue balik dengan uang yang gue kumpulin selama gue tinggal dan kerja di sana. Oke. Gue bilang sama adik gue, kita buka usaha yuk. Gue buka usaha restoran waktu itu. Oke. Gue buka sama adik gue, jalan sekitar berapa bulan, udah oke. Oke. Udah oke. Ada masalah, masalah keluarga sih sebenarnya. Oke.
nyokap gue yang bantuin masak, harus pro ke keluarganya dulu karena memang ada beberapa orang certain things ya, Yes. family matter. Oke. Dan adik gue di tempat kerja lamanya dapat promosi bagus. Mau nggak ambiar. Oke, gue bilang sama adik gue, udah, lu jalan dulu deh, nanti gue sendiri jalan juga. Oke. Kita akhirnya pisah. Pas pisah, gue udah bingung. Gue nggak mau kerja di Indonesia, karena gue udah tahu uang yang gue dapat di Indonesia, kalau misalkan gue kerja, sama gue, Dapat di Jepang waktu itu. yes, Itu much bigger, jauh lah sebenarnya. jauh. Walaupun gue kerja di Jepang cuma as part timer, Iya. yang kerja cuma 3 jam, 5 jam. Lu bisa dapat lebih ya. Jauh. Daripada lu kerja kantoran kayak gitu ya di Jauh, sini ya. jauh. Gue bisa ngasilin istilah kata 4 kali. Equivalent berapa kalau di rupiah? Dalam arti. Bisa lumayan lah ya. Serius. Serius. Gue sebut, Iya. Iyalah, lu sebut ya, lah. sekitar kalau misalkan gue ini 18 jutaan. Dengan umur seusia lu udah dapat 18 juta gaji. Yes. That's cool, man. Gue kerja waktu itu di 2 kerjaan. Nanti ada sih sebenarnya triknya Oke. kalau misalkan lo pergi keluar. Nah, Wah, akhirnya juga nih. Ada cara-cara kuat ya. Serius. Cara nakal ya. Oke, good. ada aja cara-cara Oke. kalau misalkan lo dapat kerjaan 2 dan lo harus kayak gimana cara ngumpetnya. Dan akhirnya tadi gue buka usaha sama adik gue dan adik gue dapat promosi bagus, akhirnya Oke. kita pisah. Gue carilah googling kerja di luar negeri. Oke. Gue bilang ke diri gue nggak mau kerja di Indonesia. Bukan maksud mendiskredit, tapi kalau gue bilang ya kayaknya di di luar opportunity buat gue lebih besar. Iya, benar. Akhirnya gue coba buka, ada satu negara yang sekiranya, oh kayaknya gue banget. Seriously. Serius. Oh, berarti dalam arti Jepang bukan negara pilihan lo. Bukan. Jadi negeri matahari bukan pilihan lo ya. Kan udah gue ceritain dari Iya. pertama udah gue ceritain. Iya, iya, benar. Oke, gue dapat negara, Seru juga. gue buka kan dengan program yang hubungan antara Indonesia dengan negara tersebut. Dan akhirnya lo Gua menemukan buka. partnership ya di sini ya. Yes. Oke. Akhirnya di 2018 gue nemuin itu di pertengahan kalau nggak Oke. salah. Selama gue lagi masih ngejalanin usaha gue. Ya, sure. Gue nemuin, gue buka. Oh, oke. Persyaratannya gue kayaknya ada semua nih. Cuma A, U, E, O yang gue nggak ada. Oke. Akhirnya gue coba untuk gimana sih cara buat ngedapetin peluang ini Peluang nih. ini. Oke, Ya. oke. Good. 1 agensi, 2 agensi, 3 agensi, sampai beberapa Oh, you've kali. been through too many agency ya sebenarnya? Yes. Oke. Serius. Wow. Gue jalanin beberapa agensi sampai yang sekiranya agensi yang menawarkan serius, menawarkan untuk lu as traveler dulu. Oke. Nanti di sana lu pakai lu udah habis visa lo. Cara-cara begitulah ya. Iya, cara nakal. lo Oke. tinggal kabur kemana, ntar lu Iya. bisa. Ada yang ngajarin gitu ya? Ada. Ada ya? Ada. That's agency ya? Ada itu. Oke, terus? Pas gue pulang kayak semacam, wah gila. Tapi lu lakuin itu enggak kan? Akhirnya karena Gua lu mikir 2 kali lah ya? Gue mikir 2 Oke, kali. cool. Nyokap bokap gue bilang kalau memang mau keluar juga ya udah, tapi dengan cara yang resmi lah. Oke, sekiranya. iya. Ya udah, sampai saat ini gue nggak kerja. Oke. Gue nggak kerja. Kerjaan gue cuma kebetulan alhamdulillahnya om punya restoran. Oke. Dan jadi gue bisa ngehidupin diri gue dengan kerja ya paling Sabtu Berikan Minggu. kontribusi ya Yes. di restorannya salah satu Di restoran. your uncle ya kayak gitu ya. Dan gue balik lagi sebenarnya ke restoran om gue. Oke. Karena dulu gue dari SMA, Oke. kuliah gue bantuin om gue sebenarnya Nice. di restoran itu. Sebenarnya balik lagi mengenai kayak restoran lagi, kayak food, culinary. Balik lagi nyokap lu pernah bilang, nyawa lu sebenarnya di dapur. Apakah ini related sih, bro? Kan berhubungan dapur itu berhubungan dengan makanan. gitu. Iya. Dan gue tipikal orang yang nggak percaya dengan yang misalkan di dunia ini yang terjadi tuh sia-sia. Nggak ada men. Semuanya nggak ada yang coincident Semuanya ya? nggak Semuanya ada. udah diatur. Udah diatur. Oke, cool. Udah diatur. Sampai memang gue buka usaha pun itu adalah usaha yang gue pelajarin dari om gue. Oke. Sampai sekarang, lu Iya. dapat banyak ilmunya ya? Banyak gue Oke, dapat dari cool. om gue. Cool. Akhirnya kita sampai mana tadi kita ngomong? Kita sampai lu belajar dari om lu kan tadi? Oke, ya? gue belajar dari om gue, yaitu tentang buka usaha juga segala macam yang memang harus Iya, tutup benar. karena lain hal. Ya udah, dan sampai saat ini 2018, Oke. gue persiapan untuk ngambil peluang yang gue bilang negara tersebut. Oke. Gue Ya. penasaran negara tersebut itu negara apa coy, nanti lah ya. Oke, and then? And then gue penuhin persyaratannya, semua conditionsnya gue dari A, B, C sampai yang terakhir adalah bahasa Inggris, Oke. IELTS terutama. IELTS. Yes. Kalau gue ngomong-ngomong IELTS gue agak-agak curious nih pasti. Sama men, Iya benar-benar ya. sama. Wah, itu ceritanya lucu lagi Lucu kalau lagi, misalkan oke. kalau misalnya mau diceritain. And then you took IELTS ya? Akhirnya lu lolos ya? Ah ya. Oke, that's good. Walaupun ya skornya masih dikatakan masih aman lah buat daftar Oke itu. lah, oke lah. Akhirnya gue daftar,
gue penuhin conditionnya. Sekarang 2020 ada masalah Pandemic lagi ya. pandemik ini. Which means karena gue dengar lu juga harusnya sudah berangkat ya tahun ini ya di bulan-bulan Juni ini ya kalau nggak salah. gue- If there won't be any pandemic sebenarnya kan kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya berangkat atau enggaknya kan itu bukan 50-50, tapi sebenarnya memang kayak semacam lo harus berjuang lagi untuk bisa masuk ke dikatakan surat yang imigrasi yang dikeluarkan di pemerintah. Oh itu dia ya. Itu dia. Karena itu yang the most crucialnya ya. Itu dia krusialnya. Jadi memang persyaratan yang disebutkan itu yang bisa lu daftarkan ke imigrasi Indonesia Alright. untuk lu dapat kayak semacam surat sakti. Oke, cool. Nah, akhirnya gue selesain semuanya. Akhirnya gue Akhirnya lu dapat license ya. Hah? Lu akhirnya di approve. belum ini semua. Karena masih hold di postpone dulu ya sementara ini ya. Postpone juga enggak, cuma gue karena gue ngobrol sama tutor gue, karena gue beranggapan kenapa gue yakin, walaupun banyak pendaftar, tapi Yeah. gue yakin gue bakal pergi. Nggak tahu kenapa gue bilang gue bisa, Oke, cool. gue yakin. Yeah. Walaupun dikatakan agak sedikit takabur sebenarnya, Oke. agak sedikit takabur. Tapi gue bilang masa gue ke Jepang gue nggak ada duit terus gue berangkat. Iya, dan Padahal gue nggak suka negara dan lu itu. nggak suka lu bisa berangkat kan? Yes. Masa ke negara yang Maksudnya- lu suka nggak bisa gitu. Oke. I got it. Iya, iya. Akhirnya gue sampai saat ini masih pede aja walaupun pandemi bodo amat kata Iya. gue. Gue pasti bisa berangkat. Even nanti 2021 bodo amat lah, yang penting gue berangkat. Jadi berkas masih di gue. Oke. Berkas masih gue tahan, tapi tutor gue bilang keep aja dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang gue bilang, gue bilang sama nyokap gue, bu maafin Rikat, sampai saat ini Rikat lambat. Umur 30 kalau gue bilang sih lu udah bisa ngebahagiain nyokap bokap lu, walaupun nggak bakal tergantikan jasa keduanya, Yes, true. nggak bakal. Iya. Cuma seenggaknya lu bisa kayak pulang dari kerja lu bisain bawain mereka makan. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Makes them Sebenarnya, happy, right? iya memang. True. Cuma bohong kalau misalkan lu sebagai anak, lu nggak bisa bahagian orang tua lu secara materi. Iya. Bohong. Bohong. Even lu bilang enggak, ibu sama ayah seneng kalau misalkan kalian itu akur, atau kalian itu sebagai saudara, ya sebagai saudara akur, atau iya. misalkan Bener. ibu seneng kok kalau misalkan kalian sebagai saudara nurut aja sama orang Oke, tua. Oke. Bohong. Kalau gue bilang Oke. bohong. Buat gue sebagai anak, gue nggak tahu kenapa, terutama nyokap, gue harus bisa. Gue sebenarnya males banget kalau nyeritain tentang nyokap, gue udah males banget. Ya udahlah ya. Iya, gue Cuma harus intinya bisa. ini adalah satu Iya. trigger buat lu semakin bisa lebih Yes. maju lagi kan. Bener. Oke. Pokoknya apapun orang ngomong, kalau gue bilang orang tua harus dimanja pakai materi. Itu benar sih. Banget. Itu benar sih. Banget. Gue setuju itu. Gue bilang sama orang tua, gue bilang sama diri gue, ya Allah, kalau memang niat jelek aja terkabul dan terjadi, Iya. masa niat hamba yang untuk ngebahagiain orang tua, Nggak terjadi. Ya. gue bilang ke diri, gue bilang, kalaupun memang enggak, gue sampai bilang kayak, segitu teganya, Oke. segitu teganya. Akhirnya, gue pokoknya walaupun gue bilang ke diri gue, lu bisa, Oke. lu bisa untuk dapetin second chance Second chance. untuk lu kerja di luar negeri. Oke. Dan ternyata memang gue kembali lagi ke diri gue, gampang sebenarnya lu kerja di luar negeri. That easy ya sebenarnya. Gampang kalau lu memang ada kemauan, terutama Oke. ada kemauan terutama. Apalagi kalau misalkan memang lu negara-negara yang menggunakan basic bahasa Inggris, itu gampang banget. Oke. Gue selalu bilang ke adik gue, ke orang lain yang sekiranya ketemu Semua sama ya, gue. ke teman-teman yang masih kuliah. Iya. Sebenarnya bagus juga sih Cat yang lu bilang tadi, gue pikir alangkah lebih baiknya sih sebenarnya di saat teman-teman yang masih di bangku SMA tuh sudah bisa merencanakan plan dreamnya, bener gak sih bro? Banget. Bener Gue nggak? kalau kadang-kadang gue atau mungkin gue nggak tahu kalau gue kayaknya telat sebenarnya. Setelah gue kuliah baru mikir Sama. menghadapi kayak anjrit gue mau ngapain gitu. sama Kayak gitu kan. sama. Justru makanya ini sebenarnya bisa membuat sedikit wide open mata teman-teman semua millennials ya yang masih di bangku SMA untuk
ayolah mulailah sekarang program. Think about something nanti setelah SMA mau ngapain. Mulai dari Yes. sekarang. Iya. Karena memang ini zaman lebih kompetitif, benar Exactly. kan? Benar. Kalau ketika kuliah gue rasa udah telat sih, ya kan benar nggak sih? Banget. Enggak, telat sih enggak, tapi bagaimana lu pengen bener-bener capai itu. Decide lu mau kemana gitu. Yes, lu Dan- pengen capai itu. Berarti harus udah nemuin dong. Sebenarnya dalam arti lu SMA sebenarnya ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman Mangkuko ya Pak. Ketika lu high school, lu sebenarnya harus udah bisa decide gue tuh harus Harus ngapain? Jangan sampai lu masih hahihi gambling sama teman-teman lu gitu. Iya. Telat sih sebenarnya. Maksud nggak telat sih tapi akan membuat lu sick saat lu lulus kuliah nih mau nggak mau kan lu berpikir Ya. gue apa sih yang gue suka kayak gitu. Bener Kembali kan? lagi kalau gue bilang, temuin passion lu cepat. Apa yang lu pengen Oke. cepat. Apakah itu bisa kan menurut lo? Di saat usia SMA lu bisa menemukan passion lu secepat itu? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nemuin susah. Atau mungkin lu Kalau mengalami ada sempat yang- lu merasakan ya, sesuatu waktu mungkin lu ada di yang high bilang school? gini ya. Mhm. Ada yang bilang gini, kalau misalkan zaman SMA tuh Iya. lagi remaja-remajanya lu kayak semacam pancaroba. Dan lu nggak bisa Pancaroba, iya, nentuin benar. misalkan, oh gue pengen ini. Ya benar. Tapi kembali lagi kalau gue bilang, ketika lu memang suka Mhm. sama sesuatu, apapun itu lu lakuin aja. Walaupun nanti kita nggak tahu kedepannya bakal berubah atau Iya. apa. Yang penting jangan sampai ada dikte dari orang lain. Nah itu dia sih benar. Itu dia. Dan gue pelajarin. Include parents, orang tua juga sebenarnya. Even parents. Oke, Even parents. oke benar. Gue bilang, tetap lu patuhi kedua orang tua lu. Iya. Gue bilang ke diri gue. Untuk dia gue bilang ke diri gue sendiri ya. Oke, good. Gue karena ngebahasain ke diri gue, Mhm. lu patuh ke orang tua lu. Oke, Tapi kalau misalkan nanti ada yang sekiranya kontra dengan keputusan lo, oke. lu bilang ke dia, Ajukan alasannya kenapa ya kan? yes, lu bilang ke dia baik-baik, bukan berarti lu Ngelawan. jadi anak durhaka, Oke, benar. jadi anak durhaka, bukan. Oke. Tapi lu utarain kemauan lu, Alright. lu pengennya apa. Oke. Ada kemungkinan kalau misalkan orang tua lu juga pengen anaknya bahagia, pasti mereka merelakan. Nice. Ya, true. Agree. Itu sih. dia. Benar. Dan Dan tapi gue rasa apakah orang tua zaman sekarang akan mendengarkan hal itu? Kan beda kalau orang kolot baheula kan, kalau kata orang Sunda kolot baheula mah susah Kolot banget baheula. ya. Bener kan? Susah banget. Kalau sekarang mungkin agak bisa mendengarkan kali, pasti bisa. gua rasa untuk kan, orang-orangnya orang tua generasi yang generasi saat sekarang, ini, bisa. gua rasa mereka lebih open. Oke. Mereka lebih tahu sekarang dunia. Gue bukan bilang orang tua zaman dulu pikirannya Iya, benar. klasikal, Iya. tapi yang sekarang ini itu orang tuanya mereka lebih tahu dunia digital udah tahu Yes, benar. apa yang anaknya ingin juga mereka juga lebih tahu mungkin. Lebih luluh lah ya. Ya, lebih gampang kalau gue Lebih bilang gampang, sekarang benar. tuh. Dan Dan mungkin itu- mereka mensupport. Oke, dan ini kesempatan sebenarnya di saat lu masih di bangku high school untuk berpikir, look dad, gue mau ini dong, Iya. ini gue suka gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Dan kuliah pun sama. Kalau bisa lu ngambil major yang even lu kalau misalkan lu ada laki-laki, tapi lu ngambilnya tata busana. Alright. Atau misalkan lu perempuan, tapi lu ngambilnya teknik. Oke. Tapi ketika I'm into it, Oke. ya udah ambil. Alright. Oke, make sense. Misalkan lu masuk satu kelas, terus isinya adalah laki-laki semua untuk perempuan, Oke. terus lu ngerasa. Tapi kalau lu memang suka, Passion, go ahead. passion, Sebenarnya. jalanin aja. Gak usah mikirin what other people will say gitu. Yes. Ya. Definitely. Gue Nggak suka usah. banget sih Chat, omongan ini memang bener. Gue ambil poin highlight yang lu bilang. Sebenarnya poinnya adalah lu harus udah bisa decide keinginan lu tanpa digoyang oleh intervensi banyak pihak seperti kayak gitu kan. Even termasuk parents atau termasuk Saudara. jika memang itu termasuk saudara atau parents, mungkin lu bisa memiliki justifikasi untuk bisa Iya. dalam arti gua mau gini karena memang begini. Ini sesuatu hal yang memang gue pengen banget kayak gitu kan. Bisa kayak gitu kan. Nah Kat, ini kita kan let's say gue senang banget ngobrol sama lu. You know I'm happy ini bisa 2 jam 3 jam gitu. Tapi I'm willing to see you nanti gue suatu hari tuh bisa melihat lu, bisa interview lu di negara asing ya. Amin. Jangan di sini ya. Amin. Amin insyaallah ya. Amin, Mudah-mudahan. amin, Oke. insyaallah. Nah, do you have any powerful tips buat teman-teman yang muda misalnya masih di high school, teman-teman kuku yang masih pada mungkin saat ini lagi sukanya WeChat kayak gitu. Oke. Lebih baik apa sih Jat yang lu bisa sampaikan ke mereka? Eh, Any good advice for them? Oke. Any good sharing yang lu bisa kasih buat mereka? Gue cuma bisa bilang kalau memang lu suka, lu pengen berubah, cuma satu, Apa? angkat pantat lu dari tempat empuk, Angkat pantat lu dari tempat empuk. gila sih lo. Serius? Oke. This is crazy man. Iya, nyokap gue bilang NJ petong ang, NJ NJ petong ang. NJ petongang apa Petong, tuh? petong Bahasa tuh mana pantat. itu? Oke. Angkat pantat lu, Angkat pantat lo ya. angkat pantat lu. Oke. Kalau misalkan lu mau gerak, Oke. kalau lu mau maju, angkat pantat lu. Itu aja sih kalau gue bilang. Simple ya. Simple. Oke.
angkat pantat lo, Oke. lu bisa bergerak. This is a very good quote anyway. Oke. Alright, you too, man. Sama-sama. Okay. It's really good sih sebenarnya. This is a very good topic sih. Gue juga sebenarnya pengen banget ngobrol lebih lama lagi sama lo karena pasti lu banyak story yang tadi banyak sekali yang belum kita bisa unveil ke teman-teman semua. Tapi setidaknya kita bisa dapat something dari lo gitu yang untuk bisa encourage teman-teman supaya thank you. lebih lebih decisive lagi, lebih assertive lagi dalam menata plan karir dan lain-lain gitu. Amin. Gitu. Anyway, do you have any kira-kira ke teman-teman Mangkukuy ada pesan-pesan gitu sebelum kita end up. I appreciate for you to come here anyway. Thank you. I appreciate it also. What do you want to say to them? Untuk teman Mangkukuy, temuin passion lo cepat. Hargain diri lo. Oke. Gak usah dengerin kata orang lain. Oke. Bergerak. Angkat pantat lo. Angkat pantat. Angkat pantat lo. Gue suka banget kalimat ini. Viral, bro. Serius. Angkat pantat. Oke, that's cool, man. Anyway, thank you banget, bro. Thank you Sama-sama. banget. Thanks for coming. See Thank you you. again di negara lain ya, bro. Amin. Oke, cool. Amin. Alright, thanks. Bye. Cheers.